Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari kita lanjut kembali pembahasan soal asesmen sumatif akhir SMP Kurikulum Merdeka khusus untuk kelas 7. Ini bukunya pakai English in Mind. Di sekolah kami pakai buku ini soal asesmen sumatif akhir sama dengan ujian akhir sekolah, tapi khusus untuk kelas 7. Nah, kita sudah bahas nomor 1 sampai 10, mari kita lanjut nomor 11 sampai 14. Untuk 11 sampai 14 ini ada bacaan, kita lihat dari kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu ada di unit 9, Yes I Can. Kemudian indikator soalnya disajikan sebuah tes deskriptif, berarti tes yang di nomor 11 sampai 14 itu adalah tes deskriptif, di mana siswa diharapkan mampu menentukan atau menemukan jawaban informasi tersurat, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dalam teks ya. Nah, kita lihat di sini judulnya We Never Win But We Always Win. Rick Hoyt is American. He is in a wheelchair because he is got cerebral palsy. Cerebral di sini ya, salah ketik. He cannot talk, so he uses a computer to communicate with people. Rick is a happy and successful man. He has a job at the University of Boston, and he works in computer studies. Rick loves sport too, and he takes part in marathons and triathlons. In the triathlon, people swim for kilometers, cycle 180 kilometers, and then run a marathon 42 kilometers. Rick cannot run, cycle, or swim because he is in a wheelchair. So how can he take part in a triathlon? How can he take part in a triathlon? Nah, itu maksudnya bagaimana ia bisa mengambil bagian dari olahraga triathlon ini. Rick can take part because he does it with his father. Dick Hoyt in the running, his father push him in a wheelchair. In the swimming, Rick lies in a small boat and Dick swim and pulls him. In the cycling, Rick sit in a special seat on the front of Dick's bike. Together, they are Team Hoyt. Of course, Team Hoyt never wins the race. The winner of a triathlon usually finishes in about 9 hours. The Hoyts usually take about 14 to 15 hours. That's right, says Dick. Rick and I never win, but we think that we always win. Nah, oke. Jadi pada bacaan ini kita mencoba memaknainya terlebih dahulu sebelum kita membaca soal-soal dan membahasnya. Nah, ini bagian dari pembahasan soal ketika kita mengartikan dulu secara keseluruhan. Oke, nah di sini kita tidak pernah menang, tapi kita merasa selalu menang ya. Itu judulnya. Rick Hoyt adalah orang Amerika. Dia duduk di sebuah kursi roda karena ia mengidap penyakit cerebral palsy. Dia tidak bisa berbicara, jadi dia menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang. Rick adalah orang yang senang, yang sangat bahagia dan merupakan pria yang sukses. Dia mempunyai sebuah pekerjaan di University of Boston dan dia bekerja di computer studies. Rick loves sport too, and he takes part. Dia senang sekali berolahraga, dia juga senang berolahraga dan ia mengambil bagian dari marathon and triathlons. Triathlons, apakah ia bisa triathlon? In the triathlon, karena in the triathlon itu orang berenang sejauh 4 km, bersepeda sejauh 180 km, dan kemudian berlari sejauh 42 km. Rick cannot run. Rick tidak bisa berlari. Cycle or swim because he is in a wheelchair. Karena ia berada
duduk di sebuah kursi roda. So, bagaimana caranya dia mengambil bagian dari sebuah olahraga triathlon ini? Nah, disinilah jawabannya. Rick bisa mengambil bagian dari olahraga ini karena dia disupport oleh ayahnya Dick Hoyt. Di bagian lari, ayahnya mendorong ia dengan kursi rodanya. Di renang, ia terbaring di boat atau perahu yang kecil, dan Dick Dick yang berenang, ya, ayahnya yang berenang dan menariknya. Dan di sepeda, Rick duduk di sebuah kursi yang sudah didesain khusus. Di depannya Dick bersepeda, oke, mengayuh sepeda tersebut. Bersama-sama mereka adalah sebuah tim Hoyt. Tentu saja tim Hoyt never win. Tentu saja tim Hoyt tidak pernah menang dalam pertandingan tersebut. Karena di sini the winner, pemenang triathlon biasanya sampai pada finish menyelesaikan kira-kira 9 jam. Nah, sedangkan the Hoyt sini biasanya mengambil waktu 14 sampai 15 jam. Tidak apa-apa, kata Dick, ayahnya. Rick dan saya tidak pernah menang, tapi kami merasa bahwa kami selalu menang. Jadi ini dukungan besar untuk anak kepada seorang ayah. Bagaimana seorang pengidap cerebral palsy kemudian dibantu oleh ayahnya, ya. Nah, nomor 11, how does Rick talk to people? Bagaimana Rick berbicara dengan orang-orang? Jawabannya adalah dia menggunakan komputer. Apakah ada di bacaan? Ingat di kisi-kisi tadi semua jawabannya itu ada di bacaan, ya. Nah, kita lihat di sini di bagaimana caranya dia tidak bisa berbicara tapi dia menggunakan komputer. Berarti jawaban yang benar adalah A. Kita lihat bagian B. Ayahnya membantunya untuk berbicara. Bukan, ya. Dia berbicara dengan sangat senang. Bukan. Ayahnya selalu mengajaknya berkomunikasi. Bukan juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mari kita ke nomor 12. The following statement. Pernyataan yang diikuti oleh bacaan itu yang tidak sesuai dengan teks kecuali. Lihat ada kata kecuali, except. Rick Hoyt is the son of Dick Hoyt. Tim Hoyt always win the race. The Hoyts spend 13 hours in triathlon. They are not family. Kita lihat bagian A. Rick Hoyt adalah anak dari ayah Dick Hoyt. Jadi ini benar, ya. Kemudian Tim Hoyt, kita mau lihat yang tidak tepat dulu bacaannya, teksnya, ya. Tim Hoyt adalah pemenang dari setiap pertandingan, Dia tidak pernah menang, ya. Salah. Meskipun di situ ia merasa bahwa we think that we always win. The Hoyt team menghabiskan 13 jam di sebuah pertandingan triathlon. Ini juga salah, ya. Karena ia menghabiskan waktu 14 sampai 15 jam. Yang bagian D, mereka bukan sebuah keluarga. Ini salah juga, ya. Karena mereka adalah anak dan ayah, ya. Nah, kalau dilihat dari not suitable, berarti ini semua benar. Ini semua jawabannya benar. Tapi karena ada kata except, ada kata kecuali, berarti yang tepat adalah ini. Ini artinya not suitable statement atau pernyataan yang tidak sesuai. Kecuali berarti yang dicari adalah pernyataan yang sesuai dari bacaan. Yang sesuai dari bacaan adalah A. Oke? Mari kita lanjut nomor 12. Which of the following statement is not suitable with the text?
pernyataan mana yang tidak sesuai with the text. Ini tidak ada kata except ya. Berarti kita benar-benar mencari pernyataan yang tidak sesuai. Yang bagian A, he studies about computer. Apakah ia belajar tentang komputer? Nanti kita lihat ya. Bagian B, he works at University of Boston. Ia bekerja di University of Boston. Ia bekerja di University of Boston. Berarti benar ya. Oke, benar. Ia bekerja. Tapi kita cari not suitable yang tidak sesuai. Nah, berarti jawabannya bukan B. His father is his partner in sport. Nah, ayahnya adalah pasangannya atau partnernya di sebuah olahraga. Ini juga betul pernyataannya. Tapi kita cari yang not suitable. Berarti ini salah. Father of him is with him during the race. Ayahnya ada bersamanya selama pertandingan atau selama dari awal sampai selesainya olahraga didampingi terus. Betul ya. Berarti pernyataan ini suitable, bukan yang not suitable. Jadi yang tidak sesuai adalah he studies about computer. Nah, kalau dilihat dari sini, ia bekerja, he has job at university, he works in computer study. Ya, dia bekerja di computer study, bukan studies, bukan belajar, tapi bekerja ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 14. Berapa lama mereka mengambil bagian untuk menyelesaikan sebuah olahraga triathlon ini? Kurang dari 16 hours. Apakah kurang dari 16 jam? Mari kita lihat. Kita lihat 14 sampai 15 berarti betul ya, kurang, less than ya. Nah, less than. Kemudian more than 16 hours, lebih dari 16 jam. Nah, ini salah. About 13 hours, sekitar 13 jam. Nah, ini juga salah karena 14 sampai 15. Ingat ya, 14 sampai 15 hours ya. Less than 14 hours. Kurang dari 14 hours. Kurang dari berarti di bawah dari 14. Nah, bukan juga ini. Jadi jawabannya adalah less than 16 hours. Oke. Nah, untuk nomor 15 sampai seterusnya kita bahas lagi di video berikutnya karena ini durasinya sudah panjang ya. Oke, semoga bermanfaat anak-anakku semua. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.